Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nasihat Praktis. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental dalam setiap interaksi sosial kita, seni berkomunikasi. Tetapi bukan sekedar berbicara, melainkan bagaimana kita bisa membuat lawan bicara merasa begitu nyaman sehingga berkomunikasi berjalan lancar dan bermakna. Kita semua tahu bahwa berbicara dengan orang lain dapat menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang positif? Bagaimana kita bisa membangun kenyamanan dalam percakapan? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Jadi, bersiaplah untuk menyelami dunia psikologi komunikasi, di mana 4 teknik yang sangat kuat akan membuka pintu keberhasilan dalam setiap interaksi sosial kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan pengalaman Anda sendiri dalam berkomunikasi. Apakah pernah merasa sulit untuk membuat lawan bicara merasa nyaman? Atau mungkin Anda ingin mengasah kemampuan komunikasi Anda? Jika iya, maka video ini sangat cocok untuk Anda. Mari kita bersama-sama menjelajahi dan memahami cara menggunakan 4 teknik psikologi ini yang akan merubah dinamika komunikasi kita. Yuk, langsung aja kita masuk ke dalamnya. 1. Berbicaralah tentang topik yang disukainya. Mari kita mulai dengan teknik pertama yang sangat penting. Berbicara tentang topik yang disukai oleh lawan bicara kita. Saat kita mengenal dan memilih topik yang sesuai dengan minat mereka, kita membuka pintu menuju hubungan yang lebih dalam dan ramah. Bayangkan jika kita berbicara tentang sesuatu yang benar-benar menarik perhatian mereka. Ini tidak hanya menciptakan keintiman dalam percakapan, tetapi juga memberi kesan bahwa kita peduli dengan apa yang mereka sukai. Jadi, sebelum memulai suatu percakapan, luangkan waktu untuk memahami minat dan preferensi lawan bicara Anda. Ingatlah, komunikasi yang efektif bukan hanya soal apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kita membuat orang lain merasa dihargai. Dengan memilih topik yang relevan dan menarik bagi mereka, kita dapat membuka pintu menuju percakapan yang penuh makna dan membangun hubungan yang lebih kuat. Jadi, mulailah menggali minat dan hobi lawan bicara Anda untuk menciptakan hubungan yang lebih akrab dan positif. 2. Menjaga intensitas kontak mata. Pindah ke teknik kedua yang tak kalah krusial, menjaga intensitas kontak mata. Kontak mata adalah kunci kepercayaan diri dan komunikasi yang efektif. Ketika kita melibatkan lawan bicara dengan mata kita tidak hanya menyampaikan ketulusan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka memiliki perhatian kita sepenuhnya. Ingatlah bahwa mata adalah jendela jiwa. Saat kita menjaga kontak mata, kita menciptakan ikatan emosional yang menunjukkan rasa kehadiran. Tentu, ini bukan berarti kita harus menatap tanpa henti. Sebaliknya, pahami kapan waktu yang tepat untuk mempertahankan kontak mata dengan hangat dan tulus. Seiring berjalannya waktu, perhatikan intensitas kontak mata ini dalam setiap interaksi. Dengan begitu, Anda akan menyadari perubahan dalam respon lawan bicara Anda. Mereka akan merasa lebih didengar dan dihargai, membuat komunikasi menjadi lebih mendalam dan bermakna. 3. Menjadi pendengar yang baik. Saatnya beralih ke teknik ketiga yang sama-sama penting, menjadi pendengar yang baik. Terkadang, dalam keinginan untuk berbicara, kita lupa betapa berharganya menjadi pendengar yang aktif dan empatik. Cobalah untuk benar-benar fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara Anda. Hindari godaan untuk merencanakan jawaban selama mereka masih berbicara. Dengarkan dengan sepenuh hati. Tanggapi dengan isyarat nonverbal yang menunjukkan perhatian, seperti mengangguk ringan atau mengungkapkan ekspresi wajah yang sesuai. Bukan hanya itu, ajukan pertanyaan yang relevan untuk menunjukkan ketertarikan dan keinginan untuk memahami lebih dalam. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih dalam dan saling pengertian. Jadi, pada saat berbicara, cobalah untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada lawan bicara Anda. Anda akan kagum betapa komunikasi bisa menjadi lebih bermakna ketika kita memberikan nilai pada suara dan pandangan orang lain. 4. Gunakan teknik pemilihan kata dengan bijak. Teknik keempat yang perlu dikuasai adalah menggunakan pemilihan kata dengan bijak. Cara kita menyampaikan pesan dapat mempengaruhi perasaan dan persepsi lawan bicara. Oleh karena itu, penting untuk memilih kata-kata yang positif, membangun, dan memperhatikan dampaknya. Hindari penggunaan kata-kata yang mungkin menyinggung atau menimbulkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, pilih kata-kata yang mendukung atmosfer positif dalam percakapan. Selain itu, perhatikan intonasi suara dan nada bicara Anda. Penggunaan nada yang ramah dan santun dapat menambah nilai pada komunikasi Anda. Ingatlah, komunikasi bukan hanya tentang apa yang kita katakan,
tetapi juga tentang bagaimana kita menyampaikannya. Dengan menggunakan teknik pemilihan kata dengan bijak, Anda dapat menciptakan percakapan yang lebih membangun dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Teruslah berlatih untuk memperbaiki kemampuan ini, dan Anda akan melihat perbedaan yang signifikan dalam dinamika komunikasi Anda. 5. Jaga keseimbangan percakapan. Teknik terakhir yang tak boleh diabaikan adalah menjaga keseimbangan percakapan. Penting untuk memberikan ruang kepada lawan bicara agar mereka juga bisa berbicara dan berbagi pandangan mereka. Hindari dominasi pembicaraan dan berikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat, ide, dan pengalaman. Perhatikan tanda-tanda nonverbal dan verbal yang menunjukkan apakah lawan bicara Anda merasa nyaman atau ingin berbicara lebih banyak. Jika Anda melihat mereka tertarik atau ingin menyampaikan sesuatu, berikan dorongan untuk melanjutkan percakapan. Keseimbangan percakapan menciptakan interaksi yang saling menguntungkan dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Ini juga membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan terbuka, di mana setiap pihak merasa memiliki peran yang setara dalam pertukaran ide. Dengan menguasai keseimbangan percakapan, Anda dapat menciptakan interaksi yang lebih berdampak dan menyenangkan. Jadi, saat berkomunikasi, selalu perhatikan dinamika percakapan dan pastikan setiap pihak merasa didengar dan dihargai. Terima kasih telah menemani kita dalam eksplorasi teknik-teknik psikologi yang dapat meningkatkan kualitas komunikasi kita. Ingatlah bahwa seni berbicara bukan hanya sekedar pertukaran kata-kata, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan koneksi dan kenyamanan dalam setiap interaksi. Dengan berbicara tentang topik yang disukai, menjaga intensitas kontak mata, menjadi pendengar yang baik, menggunakan pemilihan kata dengan bijak, dan menjaga keseimbangan percakapan, kita dapat membentuk hubungan yang lebih mendalam dan bermakna. Selalu ingat untuk melatih dan menerapkan teknik ini dalam setiap kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang efektif adalah keterampilan yang terus dapat kita perbaiki dan kembangkan seiring berjalannya waktu. Jika Anda menikmati video ini, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Punya pertanyaan atau saran? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi dalam video berikutnya. Sampai jumpa dan selamat berkomunikasi dengan lebih baik.